Halo teman-teman, berjumpa lagi. Jadi di video ini kita akan membahas aplikasi turunan. Topik yang ketiga itu berkaitan dengan kecekungan atau kekonkavan. Oke, jadi kita amati dua fungsi di sebelah kanan ini. Jadi yang pertama dia bentuknya seperti huruf U, yang kedua dia bentuknya seperti huruf U terbalik atau huruf N kecil mungkin. Jadi kita bisa beri dalam tanda petik beri nama gitu ya terkait dua bentuk ini. Jadi bentuk yang pertama itu kita bisa sebut dia terbuka ke atas, lalu bentuk yang kedua yang seperti huruf N ini dia terbuka ke bawah. Jadi kalau ada nanti kalian menemukan fungsi yang bentuknya seperti ini, dia fungsi yang terbuka ke atas. Kalau fungsi yang bentuknya seperti ini, dia fungsi yang terbuka ke bawah. Sekarang coba kita amati bentuk berikutnya. Jadi misalkan ada fungsi yang seperti ini, dia terbuka ke bawah dan terbuka ke atas dalam satu grafik gitu ya. Pertanyaannya adalah di mana fx-nya terbuka ke atas atau fx-nya terbuka ke bawah. Jadi kalau misalkan fungsi ini kita pecah jadi dua daerah gitu ya, atau dua zona. Yang pertama zona kuning, lalu yang kedua zona biru. Jadi kira-kira gitu ya, di zona yang kuning ini kan dia akan terbuka ke bawah. Lalu di zona biru ini dia akan terbuka ke atas. Nah, di sini kan, tapi nanti kita nggak tahu letak zona kuning dan zona birunya itu batasnya di mana? Apakah benar di titik ini, atau nanti mungkin di sini, atau nanti mungkin di sini, atau di mana gitu kan kita juga tidak tahu pastinya. Ini hanya kira-kira. Lalu gimana cara kita tahu pastinya dia terbuka ke atas di mana atau terbuka ke bawah di mana? Jadi kita bisa lihat yang namanya teorema kecekungan. Jadi andaikan F itu terdiferensialkan dua kali pada selang buka AB, terdiferensialkan dua kali itu artinya turunan keduanya ya, F aksen-aksen itu ada. Jadi kita bisa lihat, kalau misalkan nilai turunan keduanya itu lebih dari 0 atau positif, dia akan terbuka ke atas. Lalu kalau turunan keduanya kurang dari 0 atau negatif, dia akan terbuka ke bawah. Jadi untuk mengetahui pastinya di permasalahan sebelumnya itu kita bisa gunakan teorema ini. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi tentukan di mana fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita harus tentukan dulu turunan kedua dari fungsi yang diberikan tadi. Jadi ini fungsinya. Kita tinggal turunkan fungsi ini sebanyak 2 kali. Yang pertama jadi seperti ini. Lalu yang kedua akan jadi seperti ini. Nah, nanti kita pakai yang 2x min 4 ini, atau turunan keduanya. Lalu kita tinggal menentukan di mana turunan keduanya bernilai positif atau negatif. Jadi ini turunan keduanya. Jadi turunan pertamanya bernilai positif atau lebih dari 0. Itu yang mau kita cari. Itu saat kapan. Jadi tinggal kita substitusikan 2x min 4 ini ke f aksen x ini. Sehingga nanti setelah kita operasikan kita peroleh x-nya lebih dari 2. Jadi turunan kedua f akan bernilai positif saat x-nya lebih dari 2. Gitu ya. Lalu cara yang sama gimana untuk menentukan kapan turunan keduanya bernilai negatif? Caranya sama, tinggal kita operasikan sehingga nanti kita peroleh dia atau turunan kedua f itu akan bernilai negatif saat x-nya kurang dari 2. Jadi saat x-nya lebih dari 2, nilai turunan keduanya kan positif, artinya dia terbuka ke atas f-nya. Lalu saat x-nya kurang dari 2, turunannya kan negatif, turunan keduanya. Artinya nanti fx akan terbuka ke bawah. Oke, kita masuk ke contoh.
Jadi tentukan di mana fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Untuk menyelesaikan ini, kita harus tentukan dulu turunan kedua dari fungsi yang diberikan tadi. Jadi ini fungsinya, kita tinggal turunkan fungsi ini sebanyak 2 kali. Yang pertama jadi seperti ini, lalu yang kedua akan jadi seperti ini. Nah, nanti kita pakai yang 2x min 4 ini, atau turunan keduanya. Lalu kita tinggal menentukan di mana turunan keduanya bernilai positif atau negatif. Jadi ini turunan keduanya. Jadi turunan pertamanya bernilai positif atau lebih dari 0. Itu yang mau kita cari. Itu saat kapan. Jadi tinggal kita substitusikan 2x min 4 ini ke f aksen x ini. Sehingga nanti setelah kita operasikan, kita peroleh x-nya lebih dari 2. Jadi turunan kedua f akan bernilai positif saat x-nya lebih dari 2. Gitu ya. Lalu cara yang sama, gimana untuk menentukan kapan turunan keduanya bernilai negatif? Caranya sama, tinggal kita operasikan, sehingga nanti kita peroleh dia atau turunan kedua f itu akan bernilai negatif saat x-nya kurang dari 2. Jadi saat x-nya lebih dari 2, nilai turunan keduanya kan positif, artinya dia terbuka ke atas, f-nya. Lalu saat x-nya kurang dari 2, turunannya kan negatif, turunan keduanya. Artinya nanti fx akan terbuka ke bawah. Coba kita cocokkan dengan kalkulator grafik gitu ya. Jadi ini fungsi awalnya. Nah, kalau di gambar kita bisa lihat gini. Jadi saat lebih dari 2, dia akan terbuka ke atas. Benar ya, ini dia terbuka ke atas, seperti huruf U gitu, walaupun nggak utuh. Lalu saat kurang dari 2, dia akan terbuka ke bawah, seperti huruf N gitu, walaupun juga nggak utuh. Nah, kalau kita lihat lagi di video-video sebelumnya, terutama terkait uji turunan kedua, kita bisa lihat di sini ada semacam 2 zona gitu ya, zona kuning dan zona biru. Jadi di zona kuning ini dia terbuka ke bawah. Nah, kalau kita ingat uji turunan kedua, kita akan menemukan informasi tentang maksimum lokal atau minimum lokal. Jadi di zona kuning itu ada maksimum lokal. Di sini ya. Lalu di zona biru dia ada minimum lokal. Di sini. Artinya apa? Jadi nanti bisa kita lihat kalau misalkan fungsinya terbuka ke bawah, dia akan punya maksimum lokal. Saat fungsinya terbuka ke atas, dia akan punya minimum lokal. Ini kalau kita hubungkan dengan uji turunan kedua. Ya, berikutnya ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan untuk semakin mengasah kemampuan kalian berkaitan dengan topik ini. Jadi ada 4 pertanyaan, ini bisa kalian coba secara mandiri. Dan dari soal ini kita bisa lihat kalau konsep kecekungan ini sebenarnya tidak hanya berlaku nanti di fungsi polinomial, tapi juga bisa berlaku di fungsi transendental, salah satunya fungsi trigonometri. Jadi cara pengerjaannya atau prosedurnya tetap sama, cuma nanti yang harus dibedakan ini ya, dia ada domainnya sendiri atau ada intervalnya dari fungsi trigonometri. Oke, jadi untuk kecekungan mungkin cukup sekian dulu karena di sini hanya kuperlihatkan cara mengerjakannya atau konsep awalnya seperti apa, nanti pengembangannya bisa teman-teman lakukan sendiri. Jadi silakan dicoba latihannya, tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa dan ditunggu video-video berikutnya.